Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Hadis yang ke-86. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu mawqufan alaihi annahu qala urqubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitih, rawahul Bukhari. Artinya dari Imam Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu wa ardhah, ucapan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma mauqufun, beliau berkata, jagalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap ahli baitnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini sudah dibaca pada beberapa waktu yang lalu, tapi karena saat itu waktu yang sangat singkat, tamu kita nggak cukup waktu untuk menguraikan hadis ini. Lalu kemudian pada malam ini saya mencoba ingin menguraikan apa yang tertera dan apa yang dimaksud daripada ucapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu malam ini. An Ibni Umar, hadis ke-86. Dari anaknya Sayyidina Umar bin Khattab yang bernama Abdullah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai mereka berdua dan kita melakukan barakahnya, amin. An Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala warda, daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala warda mauqufan alaih annahu qala, bahwasanya beliau telah berkata, urqubu Muhammadan, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, urqubu, perhatikan, perhatiin, urus, jaga baik-baik Muhammadan, kerinduan kalian kepada sang Nabi. Yang kedua, berbicara tentang kedudukan cinta keluarga Rasul yang ada di hati para sahabat-sahabatnya Rasulullah. Yang pertama, berbicara tentang keutamaan ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, urqubu Muhammadan fi ahli baiti. Urqubu ay al-muhafadhah alaihi bi an tahfaduhum wa la tusi'uhum, yaitu memberikan perhatian khusus kepada keluarga Rasulullah. Urqubu artinya jaga dia, cintai dia, jangan kau sakiti dia, jangan kau jelek-jelekan dia. Kenapa? Karena di dalam tubuh mereka bercampur darahnya Rasulullah. Tiada orang yang lebih mengenal Rasulullah SAW melebihi orang yang makomnya berdampingan dengan makomnya Rasulullah, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Yang hiburannya di dunia hanya 3. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, hiburannya dia berkata, wa hubbiba ilayya minad dunya thalathun. Saya ini tinggal di dunia yang membuat saya senang hanya 3. Yang pertama, an-nadharu ila wajhi Rasulillah SAW. Yang pertama yang membuat hati saya gembira, memandang wajahnya Rasulullah SAW. Di dunia ini bukan refreshing, bukan jalan-jalan, bukan makanan yang lezat, minuman yang lezat, tidur yang nikmat, la, memandang wajahnya Rasulullah. Yang kedua, infaqu mali ala Rasulillah. Membuat hati saya senang hidup di dunia ini, menghabiskan harta saya untuk Rasulullah. Yang ketiga, wa takunu ibnati tahta Rasulillah SAW. Yang ketiga yang membuat saya senang di dunia ini,
saya punya anak yang bernama Aisyah menjadi istrinya Rasulullah SAW dan istri kesayangannya. Radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan seperti ini. Perhatikan, berikan perhatian total kepada keluarganya Rasul untuk menjalin kemurnian, ketulusan cinta kalian kepada sang Rasul. Kenapa Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan demikian? Karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq telah mendengar langsung dari lisan yang suci, lisannya Rasulullah SAW. Firman-Nya Allah yang keluar langsung dari lisannya Rasul. Apa itu? Allah Ta'ala berfirman, Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Wahai Muhammad Rasulullah, katakan kepada orang-orang musyrik atau kepada orang-orang Mekah, kamu ini berdakwah, berjuang siang malam menyampaikan risalah, tidak minta digaji, tidak minta disanjung, tidak minta diberi upah. Harapannya hanya satu, cukup mereka itu yang mendengar dakwahmu hanya cinta kepada keluargamu, wahai Muhammad. Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengar langsung dari lisannya Rasul, firman-Nya Allah, bahwasanya katakan, sampaikan kepada umat manusia, kamu ini hidup di dunia tidak mencari sanjungan, tidak mencari pujian, tidak mencari harta duniawi. Yang penting satu, apa? Mawaddata fil qurba. Keluargamu cintai. Cintai keluargamu. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada hari-hari terakhir sebelum baginda Rasul wafat, Rasul khutbah Jumat. Dalam khutbahnya seperti ini. Potongan khutbahnya, Ayyuhan nas, fa inni basyarun yushiku an ya'ti rasulun min rabbi fa ujib. Wahai sekalian manusia, saya ini sama seperti kalian manusia, tapi saya khawatir sebentar lagi akan datang utusan dari Allah melalui malaikat untuk menjemputku, aku pun ikut akan meninggal dunia. Wa inni tarikun fikum, tapi yang perlu kalian ketahui, walaupun aku sudah meninggal dunia, kutinggalkan kepada kalian thiqalain, dua pusaka yang teramat dahsyat. Yang pertama kitabullah fihi nur wal huda, fakhudhu bi kitabillahi wastamsiku bih. Yang pertama kutinggalkan kepada kalian setelah aku wafat, Al-Quran. Kalau sekarang saya masih hidup, bisa keluar langsung dari lisan saya. Tapi kalau saya sudah meninggal dunia, itu Al-Quran jadi pusaka untuk kalian. Berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim. Yang kedua kata Nabi, pegang erat-eratlah ahlu baiti, keluargaku, kata Rasulullah. Ingat, udzakirukumullah fi ahli baiti. Kuingatkan kalian tentang keluargaku. Udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti. Diulang sampai 3 kali dalam sebagian riwayat oleh Rasul. Perhatiin keluargaku, kata Rasulullah. Curahkan cinta kalian kepada keluargaku. Cintailah keluargaku. Ucapan langsung keluar dari lisan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ahlu baitnya Rasul. Siapa ini ahlu baitnya Rasul? Ada sahabat yang bernama Zaid ibnul Arqam. Ditanya oleh seorang tabi'in namanya Hasin. Wahai sahabat Rasulullah, yang haram menerima sedekah. Kalau istrinya boleh menerima zakat, boleh menerima sedekah, tapi kalau keluarga yang dimaksud oleh Rasul tidak boleh menerima zakat. Wahum al-Ali, wa al-Aqil, wa al-Ja'far, wa al-Abbas. Yang dimaksud oleh Rasul ahlu baitnya, keluarganya Ali bin Abi Thalib, keluarganya Aqil bin Abi Thalib, keluarganya Ja'far bin Abi Thalib, keluarganya Abbas bin Abdul Muttalib. Itu orang-orang yang dimaksud ahlu baitnya Rasul tidak boleh menerima zakat dan sedekah. Rawahu Muslim. Keluarganya Rasul banyak. Tapi yang tidak sujud kepada Allah, dia bukan keluarga Rasul. Abu Lahab, keluarga. Ya pamannya Rasulullah. Tapi dikatakan ahlu baitnya Rasul? Tidak. Yang dibilang ahlu baitnya Rasul yang beriman saja. Sebagaimana Nabi Allah Nuh dalam Al-Quranul Karim. Inna bni min ahli, ya Allah, ini air sudah semakin naik. Hembusan ombak
Begitu dahsyat, anak saya sudah hampir tenggelam ini ya Allah. Inna waladi min ahli, anak saya ini darah daging saya. Apa kata Allah? Bukan wahai Nuh. Innahu laisa min ahlik, innahu amal ghairu salih. Dia bukan anakmu, dia tidak beriman padaku. Amalnya busuk. Dia bukan keluarganya Rasulullah. Jadi orang yang tidak beriman kepada Allah, dia bukan keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu kita saling lagi daripada ahlu baitnya Rasul ini siapa saja? Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis dibawa oleh Sayyidah Aisyah, ahabbun nisa ila Nabi SAW. Hadis dibawa oleh Sayyidah Aisyah. Orang yang sebagian kelompok dicaci maki. Orang yang cinta kepada keluarga Nabi mengaku Aisyah wanita durjana. Perhatikan hadis ini keluar dari lisannya Sayyidah Aisyah. Dibawa oleh Sayyidah Aisyah. Yaitu ketika pada suatu hari. Di siang hari Rasul kembali ke rumah. Tiba-tiba membawa selimut yang berwarna hitam, kehitaman. Setelah sampai di dalam rumah, Rasul disambut oleh Sayyidina Hasan, cucunya. Ketika disambut oleh Sayyidina Hasan, apa kata Rasul? Ahlan wa sahlan, ya waladi, wahai cucuku, wahai anakku. Hasan, masuklah kamu dalam selimut ini. Tidak lama kemudian, datanglah ibunya tercinta Fatimah. Sayyidah Nisa al-Alamin. Sayyidah Fatimah datang. Disuruh masuk juga dalam selimut itu oleh Rasulullah. Lalu tidak lama kemudian datang Sayyidina Al-Husain. Lalu beberapa saat setelah itu datang Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mereka semua masuk di dalam selimut Rasul yang disebut Al-Kisa. Ahlul Kisa bukan sorban, tapi semacam selimut yang terbuat dari seperti bahan-bahan wol. Berwarna kehitaman, mereka semua diselimuti oleh Rasulullah SAW. Lalu setelah mereka semua berada di dalam situ, Rasul mengangkat tangan berdoa, Allahumma inna haula'i ahlu baiti wa khasati wa hamani damuhum dami wa lahmuhum lahmi yu'limuni ma yu'limuhum wa yuhzinuni ma yuhzinuhum ana harbun liman harabahum wa silmun liman salamahum wa ana adun liman adahum wa muhibbun liman ahabbuhum fa in fahum minni wa ana minhum. Ya Allah, saksikan. Ini orang-orang yang saya selimuti adalah ahlu baitku yang disebut ahlul kisa. Orang-orang yang sangat kucintai. Milikku ya Allah dan milikmu. Darah mereka darahku. Daging mereka dagingku. Yang membuat hati mereka luka, membuat hatiku luka. Yang membuat mereka sedih berarti menghancurkan aku. Siapa yang bermusuh dengan mereka berarti bermusuh denganku. Siapa yang berdamai dengan mereka, aku pun berdamai dengan orang itu. Siapa yang menantang perang dengan mereka berarti menantang perang denganku ya Allah. Karena sesungguhnya mereka dari aku dan aku dari mereka. Apa kata baginda Nabi kita Muhammad SAW? Maka tumpahkanlah keberkahan, ridwanaka keridwan, ghufranaka ampunanmu, wa adhib anhumur rijsa, dan hindarkan daripadanya segala kejahatan dan kejelekan, wa tahhirhum tathira, dan sucikan mereka sesuci-sucinya. Langsung turun firman Allah, ayat suci Al-Quran, innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Ini yang dimaksud ahlu baitnya Rasul, yang diperintah oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, berikan perhatian khusus untuk keluarganya Rasul. Ahlu baitnya siapa? Ahlul Kisa. Saat itu ada istrinya Rasul, Ummu Salamah. Dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan, Ummu Salamah lihat Rasul berdoa, menyelimuti menyelimuti cucunya, mantunya, dan putrinya. Apa kata Ummu Salamah? Ana ma'ahum ya Nabi Allah. Wahai suamiku, utusan Allah, boleh nggak saya ikut di situ? Ikut masuk ke dalam selimut itu.
Faqala sallallahu alaihi wasallam, anti ala makanik, anti ala khair. Kata Nabi, ente orang baik, cukup di situ aja. Jangan ikut masuk. Malaikat Allah Jibril dari langit menyaksikan. Habib Umar bin Habib pernah bercerita tentang riwayat ini. Maka malaikat Jibril minta izin sama Allah. Dengar doanya Nabi. Ya Allah, apakah saya diizinin ikut masuk dalam doanya Nabi? Diberi izin oleh Allah. Fahbata ilal ardi. Maka malaikat Jibril langsung turun ke bumi. Minta izin sama Rasulullah. Apakah saya diizin boleh masuk dalam selimut itu? Diberi izin oleh Rasul. Maka malaikat Jibril memasukkan kepalanya di dalam selimut itu. Masuk dalam doanya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena keutamaan yang diistimewakan oleh Allah, itu maunya Allah, makanya sahabat berlomba-lomba mencintai mereka, para keluarganya Rasul. Bukan mereka yang menginginkan menjadi keluarganya Rasulullah. Bukan mereka yang berharap-harap mudah-mudahan saya jadi cucunya Rasulullah, bukan. Karena firman Allah, innama yuridullah. Sesungguhnya Allah yang mau. Kalau Allah yang mau, manusia harus mau. Kalau Allah tidak mau, manusia harus menolaknya. Mengikuti qada dan qadar ilahiyah. Betul. Makanya sahabat berlomba-lomba cinta. Bahkan dalam riwayat Al-Imam Ad-Dailami, suatu riwayat Rasul bersabda, hubbi wa hubbu al-baiti nafi'un fi sab'i mawadhin ahwaluhunna azimah. Orang yang cinta kepada aku dan cinta kepada anak cucu keluargaku, kata Rasul, cinta itu akan bermanfaat pada 7 keadaan yang paling menakutkan. Titik, sampai situ hadisnya. Imam Suyuti menerangkan 7 keadaan yang paling menyeramkan untuk kita nih manusia. Yang pertama ketika kematian. Yang kedua ketika berada di dalam kubur. Yang ketiga an-nashr. Yang keempat al-kitab. Yang kelima as-sirat. Yang keenam al-mizan. Yang ketujuh al-hisab. Orang yang cinta pada Rasul dan anak cucu keluarganya akan mendapatkan manfaat dari cinta tersebut pada 7 kondisi yang sangat menyeramkan itu. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sampai-sampai Nabi seakan-akan memaksa agar kita cinta sama anak cucunya. Man asda li ahli baiti ma'rufan fid dunya walam yukafi'u kafatu yaumal qiyamah. Barang siapa yang berbuat baik sama anak cucu keluargaku, kata Rasul, berbuat ma'ruf di dunia tulus, ikhlas, sementara anak cucu keluargaku itu tidak bisa membalasnya di dunia, tidak usah khawatir, saya yang akan membalasnya nanti di hari kiamat. Sallu ala Rasulillah. Makanya baginda Nabi kita Muhammad SAW menyandingkan ahlu baitnya dengan Quran. Lan yaftariqa hatta yarida alayal haud. Ini ahlu baitnya Rasul sama Quran tidak bakal pisah. Kalau di dunia ini masih ada Al-Quran, berarti di dunia ini masih ada ahlu baitnya Rasul. Kalau di dunia ini sudah tidak ada ahlu baitnya Rasul, berarti Al-Quran sudah tidak ada. Karena kata Nabi, dia tidak akan berpisah sampai berjumpa denganku nanti di telaga surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bakal terpisah. Orang yang cinta kepada Al-Quran, benci kepada Ahlul Bait, berarti dia memisahkan jalan. Lan tadillu ba'di abada, kutinggalkan 2 perkara dan pusaka. Orang tidak akan tersesat selama-lamanya selagi berpegang pada 2 hal ini. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, Ahlul Baitnya Rasul. Kalau ada orang hafidul Quran, memahami tafsir Al-Quran, ikhtilaf al-madahib, dia sangat ketahui secara detail, tapi benci kepada keluarganya Rasul, maka dia memisahkan apa yang disambung oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau sebaliknya, menjunjung tinggi di atas kepalanya itu ahlul baitnya Rasul, cintanya bukan main kepada keluarga Rasul, tapi tidak percaya kepada Al-Quran, maka dia sudah memisah apa yang disatukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan yang pertama, cinta kepada Ahlul Bait. Mudah-mudahan kita bawa sampai kita meninggal dunia. Yang kedua, kedudukan
keluarga Rasul di hati para sahabat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq sudah tua, sudah lanjut usia. Dalam riwayat yang sahih, Imam Bukhari meriwayatkan dari Uqbah bin Haris, waktu Sayyidina Abu Bakar Siddiq setelah selesai imamin sholat asar, imam masjid, menjadi pimpinan khalifah setelah Rasul, keluar selesai sholat asar, Sayyidina Hasan cucunya Rasul ikut di belakangnya. Sayyidina Ali pun mengikuti. Langsung Sayyidina Abu Bakar Siddiq angkat itu Sayyidina Hasan yang masih kecil, digendong di pundaknya. Mungkin kita belum pernah melihat ada imam masjid menggendong cucunya di depan orang. Apalagi bukan cucunya, tapi itu ditunjukkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, digendong Sayyidina Hasan di atas pundaknya sambil nyanyi-nyanyi itu Sayyidina Hasan. Apa nyanyian itu? Inni syabihun bin Nabi, la syabihun bi abi. Aku ini mirip dengan kakekku Rasulullah, aku tidak mirip dengan bapakku. Aku mirip dengan kakekku, tidak mirip dengan bapakku. Sayyidina Ali yang dengar, senyum aja. Kesayangan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dan orang yang paling mirip dengan Rasul, Sayyidina Hasan. Cintanya Sayyidina Abu Bakar demikian juga Sayyidina Umar berkata kepada Fatimah Zahra, wallahi mahat fil ardi ahabbu min abiki wala minki. Demi Allah saya sumpah, tidak ada manusia di dunia ini yang lebih saya cintai melebihi bapakmu Rasulullah dan melebihi cintaku kepadamu wahai putrinya Rasulullah. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah desain kita punya hati ini cinta kepada keluarganya Rasulullah. Allah takdir keluarga kita orang-orang yang cinta kepada keluarganya Rasulullah, ikhlas sampai meninggal dunia, dan pada akhirnya mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di dunia selalu bersama mereka, dan di hari kiamat nanti selalu bersama mereka juga. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.